Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 253 jika Anda tidak menyebutnya. 3 bunga berkumpul di atas, dan 5 roh berkumpul. Dia tidak menyangka metode jarum Yuan dinasti Qi5 Wanjia telah mencapai tingkat setinggi itu. Tak heran jika orang dengan kebajikan medis seperti Wan Siling juga bisa menjadi dokter kekaisaran. Ternyata dia memiliki kemampuan yang nyata. Kamu punya pengetahuan. Wan Weiyun melirik Lin Yu dengan dingin, nadanya penuh kebanggaan. Tuan, apa yang Anda maksud dengan itu? Apakah jahitannya benar-benar kuat? Li Zhensheng bertanya-tanya. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata, Sanhua adalah bunga manusia, disempurnakan untuk mengubah Qi, bunga tanah, memurnikan Qi untuk mengubah jiwa, cacar, memurnikan Qi untuk mengubah jiwa, dan 5 Qi mengacu pada hati, ginjal, paru-paru, limpa, dan Qi dari 5 organ dalam termasuk dalam istilah alkimia batin, yang sesuai dengan yin dan yang dan 5 elemen tubuh manusia, sehingga rangkaian akupuntur ini disebut jarum 5 Qi Chao Yuan. Nah, tunggu 20 menit, dan ketika pinggangnya menjadi panas, dia akan dapat pulih dari penyakit ini sebagian besar. Wan Weiyun sangat lelah setelah 1 set jahitan. Wan Xiaochuan bergegas dan menyeka keringat di kepalanya dengan handuk. Kerumunan yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan sedikit keterkejutan. Meskipun mereka tidak memahami akupuntur, mereka dapat melihat bahwa metode akupuntur Wan Weiyun benar-benar luar biasa. Faktanya, seperti keahlian unik Wanjia, pada dasarnya tidak akan ditampilkan di depan umum, tetapi hari ini, untuk memenangkan Lin Yu, Wan Weiyun tidak bisa mengurus sebanyak itu. Ayah, 20 menit telah berlalu. Wan Xiaochuan mengingatkan ayahnya dengan suara rendah. Ya, Wan Weiyun mengangguk dan berteriak kepada wanita paruh baya itu, tanya ibumu, apakah pinggangmu terasa panas? Wanita paruh baya itu buru-buru mengangguk dan bertanya pada ibunya di samping tempat tidur. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, ibunya tiba-tiba kejang di sekujur tubuhnya, seketika bengkok dan mulutnya berbusa. Bu, ada apa denganmu, Bu? Kulit wanita paruh baya itu tiba-tiba berubah dan dia ketakutan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Bagaimana gejala yang tiba-tiba bisa memburuk? Kulit Wan Weiyun juga berubah tiba-tiba, dan dia bergegas maju dengan suara gemetar, tidak mungkin, tidak mungkin. Ekspresi Lin Yu berubah ketika melihat adegan ini. Dia melihatnya ketika Wan Weiyun meletakkan jarumnya. Faktanya, posisi setiap jarum sudah benar. Entah mengapa ini terjadi. Lin Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan berlari dengan cepat, menjangkau untuk memeriksa denyut nadi lelaki tua itu. Bisakah kamu menyembuhkan penyakitnya? Wanita paruh baya itu meneriaki Wan Weiyun sambil menangis, lalu mengulurkan tangan untuk menarik jarum dari ibunya. Tidak bisa menariknya. Lin Yu dengan cepat memarahinya, tunggu sampai aku melihatnya. Apakah ibumu mengidap penyakit lain? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Wan Weiyun panik dan ingin melepaskan tanggung jawabnya. Apa kau tidak tahu penyakit apa yang masih dideritanya? Bukankah kau mengatakan bahwa lelaki tua ini pergi ke Qianzitang untuk menemui dokter beberapa hari yang lalu? Apa kau tidak mendiagnosisnya dengan penyakit apapun? Lin Yu menatapnya dengan dingin. Ya, ibu saya pergi untuk memeriksa denyut nadi Anda saat itu. Maukah Anda menemui dokter sama sekali? Wanita paruh baya itu juga meneriaki Wan Weiyun, masalahnya sudah berakhir, nyawa ibunya hampir habis, dan dia tidak peduli menyinggung Qian Tangtang. Wan Weiyun tidak bisa berkata-kata dan kulitnya menjadi sangat jelek. Lin Yu mengabaikannya, mengerutkan kening setelah memeriksa denyut nadinya, masih sedikit bingung, dan kemudian buru-buru bangkit dan membuka mulut pria tua itu,
dan menahan kepalanya untuk mencegahnya tersedak oleh air liur. Kemudian Lin Yu memeriksa jarum yang telah ditusuk Wan Weiyun. Setelah dia memeriksa jarum yang melewati gerbang luar dan melewati gerbang dalam, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, "Benar saja, penusukanmu salah." Kentut, Wan Weiyun berteriak dengan marah. Metode jarum rumah tangga kami telah diturunkan dari nenek moyang kami selama hampir 100 tahun. Anda bilang saya melakukan kesalahan. Saya tidak peduli berapa tahun Anda telah beredar, apakah itu kesalahan nenek moyang Anda atau kesalahan di tempat Anda, singkatnya, Anda membuat kesalahan di jarum ini. Lin Yu berkata suam-suam kuku, dia curiga itu sebagian besar karena ada penyimpangan dalam pewarisan waktu. Bagaimanapun, teknik jarum ini sangat bagus, dan tidak buruk sama sekali. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan berubah dalam waktu 100 tahun. Metode akupuntur pengobatan Cina yang ekstensif dan mendalam huaxia dan resep aneh tidak tahu berapa banyak, tetapi mereka juga menurun seiring dengan berlalunya waktu. Tidak mungkin. Itu pasti karena wanita tua itu telah minum obat dalam 2 hari terakhir, dan fisiknya telah berubah. Wan Weiyun tersipu dan lehernya sakit, hampir melompat keluar karena marah. Apa yang kamu katakan itu tepat. Itu memang ada hubungannya dengan fisiknya, tapi bukan perubahan yang terjadi setelah minum obat, tapi fisiknya sendiri. Lin Yu telah mencabut jarum pada titik akupuntur Waiguan wanita tua itu saat dia berbicara, dan kejang tubuh wanita tua itu tiba-tiba mereda. Susan Li dan lembah yang tenggelam menggunakan metode pengisian ulang, mesin tanah dan Gongsun menggunakan metode penyembuhan, dan jalur luar melalui jalur dalam harus diratakan dan diperbaiki, tetapi Anda telah menjadi metode penyembuhan. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, mungkin tidak ada apa-apa. Yin lemah secara fisik, jadi dia sangat sensitif terhadap perbedaan ini. Seperti yang dikatakan Lin Yu, jarum perak di tangannya sekali lagi menembus titik akupuntur Waiguan wanita tua itu, menembus titik akupuntur Neiguan. Omong kosong, seolah-olah Anda tahu metode jarum 5 kicau Yuan Wanjia kami. Wan Weiyun mencibir. Meskipun dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, mulutnya masih sangat keras. Jarum Wu Kicau Yuan milik lingkaran TCM, bukan milikmu. Lin Yu tersenyum tipis, sebelum berdebat dengannya, menoleh ke putri wanita tua itu dan berkata, "Kakak, orang tua itu baik-baik saja untuk saat ini." 20 menit, saat dia merasakan sensasi terbakar di pinggangnya, itu akan berhasil. Aku memberitahumu, karena kamu memindahkan jarum, jika ada hasil, kamu secara alami akan menanggungnya. Wan Xiaochuan juga berdiri dan berteriak pada Lin Yu dengan ganas. Jangan khawatir, jarum milikku ini adalah metode jarum Wu Kicau Yuan yang asli, dan tidak akan pernah menyebabkan mulut orang berbusa. Lin Yu berkata dengan ringan. Dada Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan jatuh bersama, dan wajah mereka sangat jelek. Beberapa wanita paruh baya memandang Lin Yu dengan curiga, melihat bahwa tidak ada yang aneh tentang ibu mereka tidak banyak bicara. 20 menit kemudian, lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu tiba-tiba berteriak, "Panas, panas. Pinggang, panas. Bu, bisakah kamu bicara?" Wanita paruh baya itu tampak bahagia dan bergegas maju. Lin Yu bergegas ketika dia melihat ini, mengulurkan tangannya untuk memukul nadi wanita tua itu, tiba-tiba menghela nafas lega, dan perlahan menarik jarum perak darinya. "Orang tua, cobalah untuk duduk, seharusnya tidak ada masalah," kata Lin Yu sambil tersenyum. Wanita tua itu mengangguk, meletakkan tangannya di atas tempat tidur dan mencoba untuk duduk. Wanita paruh baya itu segera mengulurkan tangan untuk membantu. Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, biarkan dia mulai sendiri." Wanita paruh baya itu menarik tangannya, dan wanita tua itu benar-benar duduk perlahan sendirian. Bagian kiri tubuhnya yang berkedut sebelum dia datang tidak berkedut, dan corak di wajahnya meningkat pesat.
Ketika semua orang melihat semua ini di mata mereka, mereka langsung terkejut. Jika mereka tidak tahu tentang penyakit rumit, mereka tahu sesuatu tentang penyakit yang lebih umum seperti stroke. Begitu mereka terkena penyakit ini, akan sangat sulit untuk sembuh. Saya pikir Lin Yu akan menyembuhkan gejala wanita tua itu hanya dengan beberapa suntikan. Luar biasa, sekarang aku benar-benar yakin. Denyut nadi, akupuntur, dan moksibusi adalah maha kuasa, dan saya sangat baik. Saya akan mencari yang ini di masa mendatang. Ya, saya hanya akan menyadari bahwa saya akan kembali ke Sengtang di masa depan, dan Qianzitang tidak lain adalah itu. Benar, merek Beijing yang dihormati waktu kalah dari seorang pemuda. Tampaknya nama itu sia-sia. Obatnya masih sangat mahal. Saya tidak akan pernah pergi lagi. Saya hanya akan kembali ke Sengtang. Penonton kerumunan sepenuhnya berada di pihak Lin Yu. Faktanya, mereka sudah tidak puas dengan harga obat Qianzitang yang sangat tinggi, tetapi karena reputasi Qianzitang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mungkin ada sesuatu. Saat itu mereka harus meminta ribuan gereja untuk ditanam, tapi sekarang Lin Yu ada di sini, kemampuan medisnya lebih baik dari Wan Weiyun, dan karakternya bahkan lebih baik, jadi sekarang mereka berani melampiaskan ketidakpuasan mereka dengan Hui Sengtang. Kalian sekelompok serigala bermata putih, kembalikan stiker pereda nyeri perbaikan tulang keluarga kami. Ketika Wan Weiyun mendengar kata-kata orang-orang itu, dia sangat marah. Kembalikan saja. Kami tidak membutuhkan apapun yang harganya kurang dari 30 yuan. Itu saja, saya tidak akan pernah membelinya lagi. Terlalu curang. Itu hanya meminum darah manusia dan mengembalikannya padamu. Setelah melihat operasi medis Lin Yu, semua orang secara alami mempercayai kata-kata Lin Yu sekarang. Mereka semua merasa bahwa mereka telah diadu dan melemparkan kembali plester. Wajah Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan tercekik karena warna hati babi, tidak mengeluarkan plester, dan juga merusak reputasi plester. 10.000 dokter, sekarang kemenangan atau kekalahan dibagi, game ketiga tidak lagi diperlukan. Bisakah kamu memenuhi janjimu? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Ya, kau tahu. Menjilat. Penonton juga bangkit dan berteriak. Wajah Wan Weiyun pucat dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Memang kemenangan atau kekalahan sudah terbagi. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menipu. Ayah, kamu tidak bisa berlutut untuknya. Wan Xiaochuan berkata dengan suara rendah. Kamu ingin aku mengatakan ayo lari. Bisakah biksu lari ke kuil? Wan Weiyun berkata dengan suara gemetar, dan kemudian menatap Lin Yu dengan kedua mata penuh kebencian, dan perlahan berjalan ke pintu masuk utama Hui Sengtang. Dia berlutut di tanah dengan embusan, dan memberikannya dengan hormat. Hui Sengtang membenturkan kepalanya 3 kali. Ini baik. Ada teriakan tepuk tangan dari kerumunan, dan semua orang tertawa, dan tiba-tiba menghembuskan nafas tak sedap. Monopoli Qianzitang di industri klinik TCM akhirnya dipatahkan. Wan Weiyun tidak melihat Lin Yu lagi setelah bersujud, berbalik dan dengan cepat masuk ke mobil. Pergi, pergi. Wan Xiaochuan buru-buru menyapa semua orang di dalam mobil. Ketika sekelompok orang datang, mereka mengangkat guru mereka dan memamerkan kekuatan mereka. Dan ketika mereka pergi, mereka putus asa dan malu. Jika Anda ingin ke dokter hari ini, Anda bisa memintanya di dalam, semua dengan setengah harga. Lin Yu tidak lupa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan pelanggan. Saya membaca. Saya membaca. Aku juga menontonnya. Penonton kerumunan segera berlari dengan setengah harga. Bahkan jika tidak ada yang tidak nyaman di tubuh mereka, mereka semua bergegas masuk bagaimanapun. Keterampilan medis Lin Yu sangat luar biasa. Situasi ini berlangsung selama beberapa hari, dan reputasi Hui Sengtang juga dimainkan dalam film ini, dan adegan yang dulunya depresi dan sepi hilang selamanya. Pagi itu,
Do Lao tiba-tiba datang ke rumah sakit, masih membawa 2 keranjang hadiah di tangannya. "Oh, Do, kenapa kamu selalu di sini?" Lin Yu buru-buru menyapanya. "Ayo kalau kamu datang, hadiah apa yang kamu bawa?" "Xiao He, saya telah mendengar tentang Anda. Ribuan keterampilan medis Tang-Tang tidak dangkal. Kecuali orang-orang tua di Beijing, sangat sedikit yang bisa mengalahkannya. Anda tidak hanya mengalahkannya, dia juga kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, levelnya sangat tinggi." Do Lao berkata sambil tersenyum, menatap Lin Yu dengan kagum. "Kekuatan Qian Zitang, tetapi kamu telah banyak menghapusnya. Kudengar harga obat turun sepertiga baru-baru ini. Itu masih jauh lebih tinggi dari harga pasar. Seharusnya diturunkan ke harga pasar." Lin Yu tersenyum. "Xiao He, kamu memiliki keterampilan medis seperti ini, dan hati yang seperti ini, ada orang yang akan berhasil dalam pengobatan Tiongkok." Do Lao menghela nafas. "Di masa depan, kamu harus memilih orang-orang muda yang luar biasa seperti kamu." Berbicara, Do Lao mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.